Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini masih membahas seri kehidupan doa bagian ke-8 dengan judul Membedah Isi Doa Nehemia. Kemarin kita sudah belajar bahwa fondasi terbaik adalah doa. Dan pada hari ini, mari kita membedah isi dari doa Nehemia yang terdapat di dalam Nehemia pasal yang pertama, ayat yang ke-5 hingga yang ke-11. Jika kita membaca mulai dari ayat 5 hingga yang ke-11, di sini ada beberapa aspek doa atau kita bisa bilang urutan berdoa dari Nehemia. Apa yang pertama kali Nehemia doakan? Atau di dalam doa, apa yang Nehemia ucapkan terlebih dahulu? Apakah langsung permohonan doa? Atau yang lain? Nah, mari kita teliti satu persatu. Saya tidak akan membacakan ayatnya satu persatu, nanti bisa dibaca. Nanti kita akan memulai dari ayat yang ke-5. Nah, di ayat yang ke-5 ini, jika kita melihat isi dari doa Nehemia, yang pertama Nehemia lakukan adalah dia memuji Tuhan. Dan kita tahu di dalam Alkitab ada lebih dari 100 kali ajakan untuk kita memuji Tuhan. Dan itu bukan satu jumlah yang sedikit. Dan artinya memuji Tuhan dalam doa kita itu sangat penting dan memiliki makna yang dalam. Saat kita memuji Tuhan, artinya kita sedang menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang tidak dimiliki oleh siapapun selain dari Dia. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dikutip dari Mazmur 148 ayat yang ke-13. Dan melalui pujian yang kita naikkan, kita akan semakin menyadari betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia. Jadi apa yang mengawali isi doa Nehemia? Yaitu pujian kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat apa isi doa Nehemia berikutnya setelah dia memuji Tuhan. Apakah dia akan membuat permohonan doa setelah ini? Mari kita sama-sama baca ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Saya tidak akan membacakan secara lengkap, tetapi di sana ada kalimat yang mengatakan seperti demikian. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Jika kita membaca ayat ini, kita tahu apa isi doa Nehemia yang berikutnya. Setelah dia memuji Tuhan, dia mengakui dosa-dosanya. Ingat bahwa kita ini sedang berdoa kepada Tuhan yang suci dan sempurna. Kita tidak layak untuk datang ke hadirat-Nya. Tetapi Tuhan sendiri yang melayakkan kita untuk datang kepadanya melalui doa kita. Dan jangan sampai ada dosa atau hal-hal yang tidak suci yang menghalangi kita dengan Tuhan. Dari sini kita diingatkan bahwa memang sebelum kita memberikan atau memohon sesuatu kepada Tuhan, kita harus mengakui dosa kita. Kenapa? Mari kita sama-sama baca di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu, ialah segala kejahatanmu, ialah segala dosamu. Oleh karena itu, akuilah segala dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Dan Ia yang adalah setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jadi setelah kita memuji Tuhan, maka berikutnya adalah akui dosa-dosa kita
mintalah pengampunan dari Tuhan. Dan sekarang mari kita lihat apa yang berikutnya Nehemia ucapkan. Setelah dia memuji Tuhan, setelah dia mengakui dosa-dosa, apakah dia memohon permintaan doanya? Mari kita sama-sama lihat di ayat 8 hingga yang ke-10. Saya tidak akan bacakan, tapi jika kita perhatikan di ayat 8 hingga yang ke-10, isi doa Nehemia yang berikutnya ini adalah dia mengutip firman Tuhan. Nehemia percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah berubah, sehingga ia mengklaim janji Tuhan. Dan salah satu kunci doa memang adalah iman. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita percaya akan janji Tuhan. Kita mengingat, kita mengutip firman Tuhan, kita percaya kepada setiap janji Tuhan. Dan itulah iman. Lalu apa yang Nehemia ucapkan setelah dia memuji Tuhan, dia mengakui dosa-dosanya, dia mengutip firman Tuhan oleh karena dia percaya, dia beriman bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Dan berikutnya yang Nehemia doakan, barulah dia masuk ke dalam permohonan doanya. Ada di ayat yang ke-11, dia memohon kepada Tuhan, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Jadi isi doa Nehemia yang terakhir adalah permohonan doa. Dan kita tahu kisahnya bahwa pada akhirnya Nehemia berhasil. Saya ingin kita sama-sama membaca satu kutipan dulu yang terdapat di dalam buku Prophets and Kings, halaman 629 paragraf yang ketiga. Di sana dicatatkan bahwa 4 bulan lamanya Nehemia menunggu kesempatan yang baik untuk menyampaikan permohonannya kepada raja. Jadi dia menunggu kesempatan untuk menyampaikan permohonan selama 4 bulan. Dan kita sama-sama tahu kisahnya. Di pasal yang kedua, Nehemia berhasil berbicara kepada raja. Raja memberi izin kepada Nehemia, bahkan raja juga memberi bantuan. Satu kisah yang luar biasa ya. Tetapi hari ini kita sudah membedah isi doa Nehemia, yaitu apa saja? Dimulai dengan pujian, lalu pengakuan dosa, dan setelah itu Nehemia mengingat dan mengutip firman Tuhan serta percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan akhirnya dia masuk ke dalam permohonan doa. Kiranya renungan kita pada petang hari ini saat kita membedah isi doa Nehemia, itu pun boleh menjadi satu pedoman bagi kita semua. Boleh mengingatkan kita semua untuk berdoa, tidak hanya meminta saja kepada Tuhan, tetapi kita memuji Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita beriman, percaya kepada setiap janji Tuhan, dan ajukanlah permohonan kita kepada Tuhan. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.